Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi video ini saya dedikasikan khusus buat kalian yang sedang mengejar skor TOEFL-nya. Nah, saya harapkan dengan video ini kita bisa latihan bersama, sama-sama belajar, nanti juga sama-sama pintar. Nah, sebelum kita lanjut, saya harapkan kalian bisa menekan tombol subscribe, kemudian nanti videonya di-like, kemudian di-share ke teman-temannya supaya nanti mudah-mudahan target kalian, apapun target kalian yang ingin kalian capai ketika belajar TOEFL ini, baik itu untuk mencari kerja, mencari beasiswa, dapat tercapai sama-sama. Nah, untuk video ini, saya akan membahas Structure and Written Expression part 1, nanti part selanjutnya akan saya buatkan setelah video ini. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor pertama. Fort Niagara was built by the French in 1729 on land bla 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 the Seneca Indians. Nah, ini kita lihat bahwa dia membicarakan event atau kejadian yang terjadi di masa lalu, ya. Dari awal sampai akhir kalimatnya masih membahas kejadian di masa lalu. Jadi of course tidak mungkin dia pakai present. Nah, di sini yang A ini dia pakai kata kerja pertama. Kata kerja pertama tidak bisa digunakan di simple past tense kalau dia kalimatnya positif. Ini kan kalimatnya kalimat positif, ya. Kalau kalimat negatif tuh menggunakan kata tidak, itu dia pakai kata kerja pertama. Kemudian kalau kalimat tanya, itu juga dia pakai kata kerja pertama. Tapi untuk kata kerja, untuk kalimat positif, dia tidak pakai kata kerja pertama. Kemungkinannya hanya kata kerja kedua atau kata kerja ketiga. Ya, tergantung kalau dia kalimat aktif kata kerja pertama, kata kerja kedua, kalau dia kalimat pasif kata kerja ketiga. Berarti jawaban A bisa langsung kita coret, ya, karena dia pakai present tense. Nah, selanjutnya ini ada dua kalimat sebenarnya di sini. Ini kalimat utamanya, the French in 1726. Kemudian nanti ini anak kalimatnya, land bla 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 bla. Jadi di sini diharapkan kita memberikan keterangan tentang si tanah. Ya, tanahnya kenapa? Ini nih kurang lebih dia mau bilang tanahnya dibeli dari Seneca Indians, ya. Karena kalau kita mau bilang tanahnya membeli dari Seneca Indians kan nggak mungkin, ya. Ya, jadi kita bisa bilang tanahnya dibeli dari Seneca Indians. Kalau kita mengerjakan soal TOEFL, walaupun bagus kalau kita tahu semua artinya, tanpa kita tahu setiap arti dari setiap kata pun, itu sebenarnya kita bisa kerjakan asal kita banyak-banyak latihan. Nah, di sini bagaimana cara mengisinya? Land bla 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 the Seneca Indians. Nah, ini harusnya kalau kita logikakan tanah yang dibeli dari Seneca Indians. Tanah yang dibeli dari Seneca Indians itu kalau kita mau artikan dalam bahasa Inggris, which was bought from the Seneca Indians. Nah, harusnya seperti ini, tapi tidak ada yang sama, ya. Di sini tidak ada yang pakai which. Nah, kenapa? Kalau kata sambung which ini atau where atau kata sambung lain, ya, kalau untuk anak kalimat itu dia bisa dihilangkan, tapi tetap artinya sama. Itu uniknya bahasa Inggris, ya. Jadi, walaupun di sini tidak ada kata which, ini bisa kita hilangkan. Syarat menghilangkannya adalah kalau dia kata kerja ketiga bisa langsung kata kerja ketiganya yang kita ambil. To be bisa diabaikan, ya. Berarti karena to be bisa diabaikan, berarti jawabannya adalah bought from. Berarti jawabannya adalah B. Fort Niagara was built by the French in 1726 on land bought from the Seneca Indians. Ya, buying from ini tidak bisa karena kalau dia kata kerja pasif, dia tidak, bentuknya bukan kata kerja ing, ya. Dia baru bentuknya kata kerja ing kalau dia di sini kata kerjanya aktif.
Nah, di sini dia tidak bisa pakai was. Kenapa? Dia tidak bisa D yang langsung was. Karena itu memang rumusnya. Kalau ada which, kemudian which-nya ini mau kita hilangkan, to be-nya juga sekalian dihilangkan. Ya. Oke, jadi jawabannya adalah B. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini, kita coba identifikasi apa-apa saja sih bagiannya. Nah, yang pertama Museums of Natural History, ini adalah subjeknya. Kemudian ini are adalah predikatnya. Nah, di belakang are ini, dia bisa selain kata kerja, kata sifat, kata benda, ataupun karena di sini own, ada own, harusnya pakai own, ya. Bisa kata kerja, tapi harus kata kerja ketiga, ya. Jadi di belakang to be itu tidak boleh kata kerja satu. Kalau kita mau pakaikan kata kerja, tidak boleh kata kerja dua. Antara yang boleh adalah antara verb ing, kata kerja ing, atau kata kerja ketiga. Ya, berarti ini tidak ya. Kenapa ini salah? Karena dia ini subjek predikat balik lagi ke subjek ya. Ini subjek, ini predikat lagi. Oke. Kemudian ini juga sama. Ini subjek, ini predikat lagi. Jadi predikat dalam bahasa Inggris itu ada dua macam, ada to be, ada kata kerja. Nah, kebetulan dia di sini kata kerja ya. Berarti kalimat B dan D ini sudah pasti salah. Nah, kita mau tahu antara dia pakai owned atau owning. Nah, kalau kita lihat kalimatnya Museums of Natural History are memiliki atau dimiliki. Kalau owning itu artinya berarti sedang memiliki. Kalau owned, kata kerja ketiga itu artinya dimiliki ya. Jadi kalau to be ditambah verb ing itu berarti kalimatnya menunjukkan sedang ya, sedang memiliki. Kemudian kalau to be ditambah kata kerja ketiga itu berarti dia pasif, dimiliki. Nah, sedang memiliki terdengar tidak kurang tepat ya, jadi ini juga salah. Yang benar adalah yang pakai kata kerja ketiga. Museums of Natural History are ordinarily owned and operated. Berarti jawabannya adalah A. Ya. Nah, kalau seperti ini kita tidak perlu menerjemahkan yang di belakang-belakang ini. Ini sampai ke belakang. Karena kita bisa menjawabnya tanpa menerjemahkan yang di belakang. Jadi teman-teman tidak usah terlalu khawatir kalau misalnya kosakatanya masih kurang. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah kalau kita merasa kosakata kita masih kurang, terus belajar lagi, terus latihan lagi. Jangan membuat kosakata yang kurang itu menghalangi kita untuk belajar. Kita jadi tidak pede untuk belajar. Tapi tidak boleh juga kosakata yang kurang ini kita jadikan alasan untuk tidak belajar lagi. Ya, nggak apa-apa sih kosakata kurang, kan katanya walaupun kosakatanya kurang tetap bisa, ya. Jadi gunakan kalimat ini untuk menumbuhkan rasa percaya diri kita mengerjakan soal dan berlatih soal. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. The writers of the realist movement embrace the notion that art should depict life, bla 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 bla. Oke, jadi kita coba identifikasi ada apa saja sih di sini. Oke, the writers of the realist movement ini adalah subjeknya. Kemudian embrace ini adalah predikatnya. Nah, ya jadi kebetulan ini predikatnya adalah kata kerja. Kata kerja keberapakah dia? Apakah kata kerja kedua atau kata kerja ketiga? Jadi embrace ini kata kerja kedua dan ketiganya bentuknya sama-sama embraced. Nah, cara mengidentifikasi dia kata kerja kedua atau kata kerja ketiga, kita lihat di sini subjek dia langsung kata kerja atau ada to be. Kalau subjek langsung kata kerja berarti dia kata kerja kedua. Kalau dia subjek kemudian ada to be dulu baru embrace berarti dia kata kerja ketiga. Oke, itu trivia aja ya. Jadi
nggak penting sebenarnya untuk penyelesaian soal ini. Oke, nah subjeknya ada, predikatnya ada. The notion that art should depict life. Jadi ini adalah anak kalimat yang kedua. Jadi ini di atas kalimat utamanya. Kemudian ini adalah anak kalimat yang kedua. Nah, caranya kita tahu ini adalah kata kerja ya. Ini depict, ini artinya ini dia kata kerja. Nah, saya sendiri belum tahu pasti ya artinya depict ini apa. Nah, cuman kita lihat ini should ya. Di belakang should itu kalau dia langsung berarti dia adalah verb one ya. Tidak mungkin di belakang should langsung dia kata kerja kedua, kemudian langsung dia kata kerja ketiga ya. Kemudian bisa enggak kalau dia bukan kata kerja? Tidak mungkin dia bukan kata kerja, karena kalau dia bukan kata kerja dia harus pakai to be ya. Berarti ini adalah kata kerja. Nah, kita mau tahu kata di belakangnya yang menjelaskan tentang kata kerja. The notion that art should bla 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 depict life dengan bla bla bla. Kenapa dia kita cari yang kata yang menerangkan kata kerja? Ya, karena di sini pilihannya ini ada kata yang menerangkan kata kerja nih. Ya. Bisa enggak dia kata benda? Tidak bisa, karena yang cocok di belakangnya ini adalah kata yang menerangkan kata kerja. Kalau dia kata yang menerangkan kata benda, ya, dia harusnya kalau dia mau kita cari kata yang menerangkan kata life, dia harusnya ada di depan kata life ya. Jadi harusnya bla 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 life. Tapi di sini dia ada di belakang. Ya. Berarti yang paling cocok adalah kata yang menerangkan kata kerja. Nah, di sini dia tidak mungkin kata benda. Jadi ini accuracy and objectivity ini tidak mungkin karena ini adalah kata benda. Kemudian kata kerja dia juga tidak mungkin ya. Karena di sini kata kerja, kemudian di sini lagi kata kerja. Tidak mungkin ya. Jadi kita hapus yang isinya kata kerja. Nah, ini kata benda yang ada kata keterangannya. Accurate, objectivity ini lebih tidak nyambung ya. Jadi harus pakai N, kemudian di depan dan di belakangnya sama-sama kata keterangan kalau kata keterangan, sama-sama kata kerja kalau kata kerja, sama-sama kata benda kalau kata benda. Berarti jawabannya adalah A ya. Jadi notion that art should depict life bla bla bla. Nah, saya coba cari apa itu arti kata depict. Depict itu artinya menggambarkan ya. Jadi benar depict ini adalah kata kerja ya. Jadi ini trik ini bisa kalian lakukan nanti ketika mengerjakan soal kalau kalian tidak tahu arti dari kata tersebut. Pertama-tama kita harus mengidentifikasi ini kata apa sih? Apa kata kerja atau kata sifat? Karena dalam bahasa Inggris perlakuan terhadap kata kerja, kata sifat, kata benda itu beda-beda. Ya. Jadi dia di sini kata kerja. Menggambarkan life, menggambarkan hidup dengan akurat dan objektif. Tentu saja itu yang paling benar ya. Jadi kalau kita masukkan menggambarkan hidup yang akurasi dan objektivitas, tidak nyambung kan kedengaran gitu. Ya, jadi kalau ada yang bentuknya seperti ini, di belakang ini besar kemungkinan isinya adalah kata keterangan yang menerangkan kata kerja. Okay, number 4. A ratio is a comparison of blah 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 whole or a part to another part. Okay, nah di sini kita bisa lihat kata kuncinya ini ada or ya. Ini kan bla 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 or. Nah, kalau ada kata or ini atau kata dan, biasanya dia itu kata yang ada di depannya tuh setara gitu. Jadi kalau di depannya kata benda, di belakangnya juga kata benda.
gitu. Nah, di belakangnya ini a part to another part ya. Jadi di sini ada partikel ya, di sini juga ada partikelnya. Nah, berarti di depan ini kita cari yang bentuknya sama seperti itu. Nah, ini partikelnya ada, kemudian di sini juga partikelnya ada ya. Nah, ini kan yang partikelnya ada untuk di depan dan belakang tuh cuman C sama D ya. Jadi A sama B sudah pasti salah, karena kalau kita masukkan yang A, of part to the whole. Jadi partnya ini tidak pakai partikel, kemudian kalau yang B, partnya aja yang pakai partikel, whole-nya tidak. Gitu. Nah, kalau ini the part to the, jadi ini tidak cocok ya, karena artikelnya tuh dua-duanya pakai the. Yang benar adalah pakai sebuah bagian terhadap. Jadi ini rasio adalah perbandingan dari sebuah bagian terhadap keseluruhan ya. Jadi yang benar adalah pakai C. Kalau kita pilihnya the, rasio adalah perbandingan dari bagian terhadap bagian. Yang paling tepat kalau kita kasih partikelnya e. Oke. Number 5. The bones of the elderly are more prone to fractures and splintering bla 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 of young people. Nah, ini berarti dia membandingkan antara the bones of elderly dengan the bones of young people. Oke, kalau kita membandingkan, berarti kita pakainya than. Berarti yang tidak pakai than kita hapus. C dan D salah, antara A atau B. Nah, kuncinya ini pakai that atau pakai those. Nah, kita harus tahu yang kita bandingkan apa. Kita kan membandingkan tulang-tulang. Tulang antara si orang tua, kemudian tulang antara si orang muda. Jadi yang kita bandingkan adalah tulang. Di sini tulangnya bentuknya jamak. Ya, cara mengidentifikasinya, lihat ini ada huruf S di belakang kata bone, berarti dia jamak. Berarti kalau jamak tidak pakai that tapi pakai those. Berarti the answer is B. The bones of the elderly are more prone to fractures and splintering than those of young people. Okay, number 6. Number 6, English and Scottish settlers blah 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 Belfast as a trading post in 1613. Oke, nah ini kita lihat dulu. English and Scottish ini subjeknya, English and Scottish settlers ini adalah subjeknya. Jadi sepanjang ini subjek, berarti kita cari predikatnya. Nah, predikat tadi hanya ada 2 dalam bahasa Inggris, antara dia adalah kata kerja atau dia adalah to be. Nah, di sini kan tidak ada yang pakai to be ya, berarti ini kita tidak artikan ya. Di sini tidak ada to be, berarti kemungkinan besar predikatnya adalah kata kerja. Nah, kalau predikatnya kata kerja, ini kan tinggal kita carikan predikatnya ya. Tidak usah mengulang lagi subjeknya, berarti yang A salah. Nah, kemudian kita lihat di sini dia kan berbicara tentang sesuatu yang terjadi di masa lalu ya. Berarti kalau kita berbicara tentang sesuatu yang terjadi di masa lalu itu berarti pakai simple past tense. Nah, simple past tense ini di belakang subjek adalah kata kerja kedua. Berarti ini yang pakai verb ing langsung dihapus. Ditambah kalau subjek mau ketemu verb ing itu dia harus pakai to be. Tidak bisa subjek langsung ketemu verb ing. Ibaratnya tuh subjek sama verb ing ini adalah laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Jadi kalau ketemu nggak boleh ketemu dua-duaan ya. Berarti jawabannya adalah antara B atau C. Establish themselves atau establish. Nah, kita lihat di sini yang paling masuk akal. Jadi, establish themselves, mendirikan untuk dirinya sendiri Belfast atau mendirikan Belfast. Nah, establish themselves Belfast as a trading post ini kurang tepat ya, terdengar kurang cocok. Jadi, ini
juga salah, berarti jawabannya adalah C. English and Scottish settlers established Belfast as a trading post in 1613. Salah satu juga kuncinya untuk sukses mengerjakan soal-soal baik TOEFL, TOEIC, ya, IELTS adalah banyak berlatih, banyak membaca. Karena dengan kita banyak berlatih, kita banyak membaca, kita membiasakan diri kita dengan bahasa Inggris. Kita kan bukan penutur asli ya. Jadi kita harus membiasakan diri kita dengan bahasa Inggris. Dengan membiasakan diri kita dengan bahasa Inggris, kita bisa lebih tahu, oh ini kayaknya kedengarannya salah deh. Jadi ketika kalian mepet, benar-benar waktu udah mepet, waktu tinggal sedikit, masih ada yang harus kalian kerjakan daripada dia kosong, kemudian benar-benar tidak ada kemungkinan, kalian coba cari aja dari 4 jawaban itu yang mana menurut kalian paling mendekati kebenaran gitu. Nah, caranya adalah kita mengandalkan insting. Oh, kayaknya ini bener deh kedengarannya gitu. Nah, ini adalah hal terakhir yang bisa kalian lakukan kalau misalnya waktu udah mepet. Kemudian number 7, the formulation of economic policies necessitates meticulous consideration blah 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 large segments of the population. Oke. Formulasi kebijakan ekonomi mengharuskan meticulous consideration. Nah, ini paling cocok. Coba kita lihat ya. Ini formulasi kebijakan ekonomi. Ini kan formulation of economic policies, ini subjeknya, kemudian necessitates ini predikatnya yang berupa kata kerja, ya, meticulous consideration ini objeknya. Nah, berarti di sini sudah lengkap kan subjek predikatnya. Nah, ini dia tinggal ditambah anak kalimat ya. Nah, coba di sini anak kalimat yang kira-kira lengkap. Itu ada subjek, ada predikatnya. Oke, jadi ini bisa, ini ada subjek, ada predikatnya, ini ada subjek, ada predikatnya, ini affect them, ini tidak nyambung ya, karena di anak kalimat ini, dia hanya ada predikatnya ya, berarti ini C salah. Kemudian yang D, because affecting them large segments of population, ini kurang tepat ya, karena kalau kita masukkan ke sini, because affecting them large segments of population, ini jadi kalimatnya tidak nyambung ya. Jadi tinggal pilihannya antara A atau B. Because they affect large segments of the population, atau they are affected because large segments of the population. Nah, yang paling tepat adalah because they affect, karena kebijakan-kebijakan tersebut they di sini merujuk ke economic policies ya. Karena kebijakan-kebijakan ekonomi mempengaruhi large segments of the population. Jadi kalau di sini kita cari aja yang paling masuk akal kalau kita masukkan kalimatnya ya. Jadi jawabannya adalah A, karena kalau kita masukkan B, formulasi kebijakan ekonomi mengharuskan meticulous consideration, mereka dipengaruhi karena large segments of population, kan tidak nyambung ya. Yang benarnya adalah karena mereka mempengaruhi, bukan karena kebijakannya dipengaruhi oleh large segments of population. Ini terbalik ya, jadi yang paling benar adalah jawabannya A, because they affect large segments of the population. Okay, number 8. Only blah 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 feathered creatures inhabit the Arctic region year round. Nah, di sini kita lihat ini ada pilihannya fewer, fewer than, as few as, of few. Nah, kita lihat kalau fewer ini kan lebih sedikit ya. Lebih sedikit, kita tidak melihat di sini ada perbandingan. Lebih sedikit dibandingkan apa gitu. Ya, jadi ini fewer, yang pakai fewer ini udah pasti salah.
Kemudian as few as ini juga harus ada sambungannya. As few as itu kayak sama sedikitnya dengan, tapi di sini tidak ada perbandingannya gitu. Jadi ini juga salah. Nah, yang paling benar adalah jawaban D. A few, beberapa, only a few feathered creatures inhabit the Arctic region year-round. Oke, nomor 9. Before Richard Bennett accepted appointment as the Prime Minister of Canada in 1930, he blah 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 as a lawyer. Nah, kita lihat di sini ada dua kalimat ya. Ada dua anak kalimat yang membentuk satu kalimat. Yang pertama ini before Richard Bennett bla 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 sampai 1930. Kemudian selanjutnya ini he bla 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 as a lawyer. Nah, yang harus kita tahu bahwa ini kita lihat timelinenya kayak gini ya. Misalnya ini adalah kejadian sekarang. Kita mundur ke kiri, ini anggaplah kita mundur ke belakang ya. Kita mundur ke belakang, ada sebuah kejadian di masa lalu. Kita pakai simple past. Kalau misalnya kita mau menceritakan sebuah kejadian di masa lalu sebelum satu kejadian tertentu, jadi ini kejadian di masa lalu, sebelumnya ada kejadian lagi. Nah, kejadian sebelum ini kita pakai past perfect. Nah, contohnya di kalimat ini. Kejadian di masa lalunya adalah si Richard Bennett ini diterima sebagai Prime Minister. Kemudian sebelum dia diterima sebagai Prime Minister, dia bla 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 sebagai seorang lawyer. Jadi dia pakai past perfect. Nah, kalau past perfect dia pakainya had, berarti jawaban C ini sudah pasti salah karena C ini pakai present perfect. Nah, yang mana yang benar gitu. Nah, di sini kita lihat ada dua jenis. Ada had achieved untuk A sama D, kemudian had been achieved. Bedanya apa? Kalau dia had, kemudian langsung ini verb 3, berarti dia kalimatnya aktif. Kalau ada to be dilanjut dengan verb 3, dia kalimatnya pasif. Artinya kalau aktif, dia sudah diterima gitu. Kalau kalimatnya aktif berarti dia sudah menerima gitu. Nah, kalau kalimatnya pasif berarti dia sudah diterima. Nah, tinggal kita lihat yang lebih masuk akal yang mana ya. Yang pertama, had achieved a successful. Nah, ini dia telah menerima sebuah kesuksesan apa gini. Ini successful, ini seharusnya dia harus ada kata benda yang di belakangnya ini. Berarti ini dia belum lengkap. Karena ini tuh kata sifat gitu, kata keterangan yang harusnya dia menerangkan sebuah kata benda. Karena di sini ada tidak bisa di belakang itu adalah kata sifat, dia harus kata benda atau frasa kata benda. Kalaupun dia mau pakai successful, di belakang successful harus ada kata benda. Nah, karena ini kalimatnya kurang tepat, maka kita tidak pakai A, antara B atau C. Yang mana yang lebih tepat? Had been achieved successfully as a lawyer atau had achieved success as a lawyer. Nah, dua-duanya ini kalimatnya benar. Yang B ini secara grammar dia benar. Yang kalimat B, dia telah diterima dengan sukses sebagai seorang lawyer. Kemudian yang D, dia telah menerima kesuksesan sebagai seorang lawyer. Nah, yang lebih masuk akal adalah D, karena dia telah menerima kesuksesan sebagai seorang lawyer. Jadi kita kan tidak sedang berbicara, oh dia lagi proses mau melamar nih, alhamdulillah dia diterima sebagai lawyer, kan tidak. Jadi kita sedang membicarakan si Richard Bennett ini yang kemungkinan dia tuh mau menceritakan prestasinya gitu. Nah, kalau ini dia sudah diterima sebagai lawyer kan bukan sebuah prestasi banget gitu. Dibandingkan dia telah mendapatkan kesuksesan sebagai seorang lawyer. Nah, ini adalah prestasi karena sebagai lawyer tuh dia berarti sukses gitu. Kalau ini dia belum tentu sukses sebagai lawyer tuh dia sukses gitu. Dia cuman sukses lolos sebagai lawyer. Berarti jawaban yang lebih tepat adalah D. Oke, selanjutnya nomor 10 ya. Ini adalah nomor terakhir untuk video ini.
Nah, gardeners transplant bushes and flowers by moving them from one place to bla 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 bla. Nah, pertama-tama kita cari dulu jawaban yang paling tidak mungkin. Jadi, memindahkan gardener ini transplant bushes and flowers dengan memindahkan bushes and flowers dari satu tempat ke each other itu paling tidak mungkin. Masa dari satu tempat ke satu sama lain, kan kedengarannya kurang masuk akal ya. Jadi kita coret dulu nomor pilihan D, yaitu each other. Yang paling tidak mungkin adalah each other. Nah, selanjutnya bagaimana dengan other, others, dan another? Nah, saya jelaskan dulu perbedaan other, others, dan another. Nah, semuanya ini digunakan untuk menjelaskan hal lain atau orang lain. Jadi other itu artinya yang lain gitu. Nah, perbedaan penggunaannya, ini yang paling kelihatan bedanya adalah another. Jadi ini and then, dari kata and then others. Jadi kalau kita mau menjelaskan bahwa kita menunjuk sesuatu atau orang lain, misalnya I will have another cup of coffee. Ini ada gambar coffee. I'll have another cup of coffee. Jadi saya akan minum satu cup lagi. Jadi kalau another itu saya cuma mau bilang satu cup lagi deh gitu. Satu cup coffee lagi. Jadi secangkir kopi lagi saya maunya. Jadi another itu untuk menjelaskan sesuatu yang tunggal. Atau saya mau bilang saya pergi dengan another friend. Saya pergi dengan teman yang lain. Cuman temannya itu cuma satu. Jadi itu another. Sedangkan other dan others sama-sama bisa digunakan untuk menjelaskan yang lain dan bisa digunakan untuk jamak. Nah, khusus untuk other ini dia bisa tunggal, bisa jamak. Misalnya ini I need atau just take other piece of paper gitu. Ambil saja lembaran kertas yang lain. Just take other piece of paper. Nah, bedanya dengan others ini juga sama-sama yang lain, tapi kalau ini dia sudah pasti jamak dan tidak diikuti oleh kata benda. Dia menggantikan, misalnya kalau saya mau bilang please take other pieces of paper. Jadi misalnya atau other cups deh, biar ini lebih singkat. Other cups. Nah, untuk menjelaskan other cups, ini tolong dong ambilin cangkir yang lain, please get me other cups. Gitu. Kalau saya mau bilang cangkirnya banyak, saya bisa bilang other cups, atau saya bisa cukup bilang others. Ya, kalau kita sudah tahu nih, kalau kita berbicara tentang cups, saya sudah tahu kalau saya lagi ngomongin cups, terus orang yang saya ajak ngobrol juga tahu kalau saya ngomongin cups, saya bisa nggak bilang cupsnya, saya cuman bilang others. Please take me others gitu, please give me others. Kedua belah pihak tuh sudah paham. Jadi other sama others itu sama-sama digunakan untuk menjelaskan hal lain, tapi kalau other ini dia diikuti sama kata bendanya, kemudian others ini tidak diikuti oleh kata bendanya, dan kalau others ini sudah pasti bentuknya jamak. Nah, di sini kita lihat one place to, ini clue-nya adalah one. Jadi one place to pasti jawabannya adalah another. One place to another, karena ini juga menunjukkan satu gitu. Ya. Dan kalau kita sering dengar conversation in English, kita sering dengar orang ngobrol dalam bahasa Inggris, ini tuh one place to another sangat umum digunakan gitu. Jadi kalau misalnya ada soal kayak gini, langsung aja one place to another, nggak usah lihat jawaban lain. Nah, tadi saya cuma menjelaskan supaya teman-teman paham itu sedikit perbedaan other, others, dan another. Oke, untuk next video sebenarnya ini masih ada beberapa soal lagi yang tentang cara mengidentifikasi bagian yang salah gitu dalam satu kalimat. Nanti saya akan buat untuk next video. Jadi terima kasih
Buat teman-teman, buat kalian yang sudah mengikuti video ini dari awal, stay tune untuk video berikutnya, di mana kita akan latihan lebih banyak lagi. Jadi, as I said before that, practice makes perfect, I believe that. Jadi, karena practice makes perfect, kita harus banyak-banyak latihan, banyak-banyak kerja soal. Semakin kita sering kerja soal, semakin tidak terbebani kita pas ngerjain soalnya, ya. Okay, good luck for your test, people. Thank you very much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.